saya Siti Arlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Teman-teman, PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasa tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Atas dasar itu terdapat 3 hal paling dalam pelaksanaan PTK. Pertama, PTK adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif para guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua yaitu kegiatan refleksi, perenungan atau pemikiran evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional atau menggunakan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis atau dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Sini ada langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Kedua, perencanaan tindakan. Ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat itu pengumpulan data atau pengamatan atau observasi. Yang kelima, refleksi, analisis, dan interpretasi. Nah, teman-teman, di sini kita dapat lihat siklus permasalahan yang terjadi dalam penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman, di sini terdapat rincian kegiatan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penetapan fokus permasalahan. Jadi, sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, kita perlu menumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan. Misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi, tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika kita merasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat kita ajukan pertanyaan, yaitu berupa yang pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pelajaran cukup memadai? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga itu, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan seterusnya. Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik. Nah, teman-teman, apa itu fakta empirik? Fakta empirik yaitu informasi yang dapat dibuktikan melalui observasi langsung, eksperimen atau data yang diperoleh dari pengalaman peneliti. Yang kedua, itu masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut itu akan menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dan yang ketiga itu adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Pada tahap selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang sangat menarik perhatian. Aspek penting pada tahap ini adalah untuk menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Tahap ini disebut identifikasi permasalahan. Di sini cara melakukan identifikasi masalah antara lain, yang pertama menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua itu memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga itu yaitu mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting. Dalam formulasikan masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku meliputi yang pertama aspek substansi, yang kedua aspek originalitas atau tindakan, yang ketiga aspek formulasi, dan yang keempat itu aspek teknis. B. Perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara
tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis atau dugaan sementara. Tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian sebidang. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan mencakup bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya, merancang strategi dan skenario pembelajaran, dan menetapkan indikator ketercapaiannya dan penyusunan instrumen pengumpulan data. C. Pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut itu dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran. Sini ada beberapa contoh aspek-aspek perencanaan atau skenario tindakan yang dilakukan pada suatu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok bahasan A, B, dan C. Kira itu format tugas, pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan, pilihan ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok, bagi topik bahasa untuk kelompok dengan cara random dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok bekerja atau belajar memahami materi. Menuliskan hasil diskusi dalam file PowerPoint untuk persiapan presentasi. Dan yang keempat itu presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok moderator lakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, file PowerPoint hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum pretest dan setelah post-test tindakan dilaksanakan. D. Pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat, pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu, dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi juga data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK itu mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dapat teratasi.